Biasanya kita makan kerupuk dari daging ikan, tapi ini berbeda dari tulang ikan. Enak. Selamat datang di podcast RRI Palembang. Tadi kalau kita ngebahas tentang kerupuk yang biasanya kita kalau konsumsi di kota Palembang dari kerupuk ikan. Tapi ini ada yang berbeda loh, yaitu dari tulang ikan. Bersama pencetus dari kerupuk tulang ikan, sudah hadir bersama kami di podcast RRI Palembang, ada Bapak Brian Topo atau biasa diakrab dengan sapaan Pak Topo. Assalamualaikum Pak Topo. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Pak Topo? Alhamdulillah sehat. Dan ini sebagai owner ya untuk kerupuk tulang ikan. Dan tentunya kita nggak berdua aja nih Pak ya. Ini ada salah satu karyawan yang sudah kerja bersama Pak Topo, bersama Mbak. Siapa Mbak? Mbak Lisa. Mbak Nisa ya? Iya. Baik, dan nanti kita bakal ngobrolin tentang kerupuk tulang ikan. Tapi terlebih dahulu kita bersama Pak Topo dulu. Pak Topo, kalau berbicara mengenai tentang tulang ikan, kapan sih tulang ikan ini ada di kota Palembang? Kabarnya memang sebagai pencetus ya Pak Topo ya? Iya. Oke. Terima kasih. Jadi latar belakang kami bikin yang kerupuk atau kelempang tulang ikan ini, itu sebenarnya kami bikin kerupuk atau kelempang ini sudah kurang lebih 30 tahun lebih lah. 30 tahun lebih? Ya, yang kelempang ya. Kelempangnya ya. Tapi yang mengenai pertanyaan tadi tentang tulang ikan ini, kami alhamdulillah tahun 2008 itu mewakili Indonesia, itu diutus dari Indonesia lah, itu ke Jepang. Nah, jadi di Jepang itu kami ke Tokyo, ke Nagasaki. Nah, Nagasaki itu perlu diketahui itu adalah produk ikan yang terbesar di Jepang, bukan di Jepang katanya, di Indonesia, di dunia. Di dunia. Di Nagasaki. Jadi kami di Nagasaki itu, di Tokyo itu, kira-kira kami belajarnya kalau di Indonesia, di Jakarta atau di Palembang lah, kira-kira di Unsri lah, ya. Nah, itu ada 3 profesor mengatakan bahwa yang saya paling ingat, tanah yang paling mahal di dunia ini katanya itu di Jepang. Jadi kalau kita mau bikin kerupuk, kelempang ataupun bertanam cabai itu kan perlu lahan. Jadi kalau kita beli, tidak mungkin lah. Jadi sana kan gedung-gedung semua Mbak. Ya. Nah jadi mereka itu di gedung-gedung itulah mau bikin, namanya kalau pempek itu kamamoku namanya kalau di Jepang itu kan. Nah itu di gedung-gedung itulah. Jadi ditanyalah, kami kan orang 5 dari Indonesia kan, ada yang dari Lampung, yang dari Makassar, dari Balikpapan, dan satu lagi lupa saya. Nah, jadi ditanyalah kami, mungkin tak Indonesia? Jadi kami larak-lirik lah, tidak mungkin. Mau bikin kelempang, bertanam cabai di gedung tadi kan. Nah, mereka itu bisa. Jadi pulang ke Palembang. Nah, pulang Palembang kan sini rumah kami. Nah, kira-kira di pasar itu kurang lebih 200-300 meter. Nah, kami itu seminggu itu 2-3 kali itu beli ikan tadi kan, yang daging ikan. Awas, ini belum tulang. Jadi saya perhatikan di pasar itu yang dagingnya diambil kan dibuat pelet. Yang tulangnya dibuang ya. Kulitnya, kalau kepalanya kan masih dibuat pindang kan, itu dibuang. Jadi saya kepikir, masa otak orang Jepang aja itu kan bisa. Trik bisa rahasia kan. Jadi saya cobalah itu kurang lebih itu 3 tahun.
Jadi ini ibu inilah itu apa bikin nanti gagal saya itu apa saya kasihkan aja ke apa ke tetangga sebelah. Gagalnya nih idak ngembang. Bahasa Palembang idak medong. Jadi sudah kan itu apa nanti kira-kira 2-3 bulan aku coba lagi. Saya kan hobi eksperimen apa katanya kan. Nah nyoba-nyoba itu alhasil 3 tahun ya berhasil sudah senang aja hati kan. Tahu-taunya ada salah satu apa dinas Balitbangda Nop itu nah tidak tahu mana caranya kami lagi dapat penghargaan dari Bapak Presiden SBY waktu itu jadi 2008 kami ke Jepang, 2011 itu dapat penghargaan dari SBY 3 tahun. Nah, sudah alhamdulillah kami suami istri dihadiahi umroh kan. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi itulah cikal bakal dari bikin tulang ikan itu oleh karena dibuang orang tadi kan limbah. Memang kami ini pada umumnya penghasil saya ini paling hobi yang limbah itu. Ya, untuk bereksperimen ya Pak ya. Untuk bereksperimen. Nah, itu. Pak Topo, kalau biasanya kan memang Kota Palembang kan terkenal dengan ikan-ikannya Pak ya. Betul. Ada kalau kita kan untuk bahan dasar kerupuk dari tenggiri, gabus. Betul. Kalau untuk kerupuk tulang ikan sendiri ada ikan-ikan khususnya nggak sih Pak? Sebenarnya ikan apa aja, tapi di Palembang ini kan itu kan ada ikan gabus, ikan tenggiri, ikan belido, yang lagi belido, puta, kan beli itu kalau belido kan sudah dilindungi kan, kalau puta itu kan kecil-kecil Mbak, ya kecil-kecil itu dia tidak bisa besar seperti belido. Nah itu kan dibuat orang itu juga, orang ngambil dagingnya aja kan, yang kulit, tulang, nah ini. Ditunjukin, nah ini yang putak tadi ya, nah ini itu, nah ini tulang benar-benar tulang putak tadi, ya, nah tulangnya, nanti kita itu, nah ini kulit putak tadi Mbak, ya, nah dagingnya sudah, nanti kita olah, banyak variasinya, yang kelempang seperti kelempang kan kerupuk. Baik. Jadi pada dasarnya dari ikan tuh semuanya bisa dipakai ya Pak bisa. Ya. Dari daging, tulang, kepala, kulit bisa diolah semua jadi makanan. Nah kalau untuk bahan dasar dari Pak Topo sendiri kebanyakan ikan apa nih Pak? Ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Itu biasanya dipasok dari mana Pak? Karena kita tahu Sumatera Selatan nih sedikit mahal ya untuk harga ikan tenggiri sendiri. Iya, yang tulangnya kan dibuang aja kan. Itu Pak apa Mbak? Di Jakabaring. Oh, di Jakabaring. Sebenarnya ya, banyak di Jakabaring, di Kamboja, di pasar pasar buah kan malah tenggiri semua. Di pasar Kuto itu kan dibuang yang tulang. Baik. Nah untuk ikan sendiri kan kalau misalnya bikin kemplang ataupun kerupuk komposisinya sama nggak sih kayak bikin dari daging ikan atau komposisinya beda pada dasar dari tulang ikan nih Pak Topo? Justru itu tadi saya bilang tadi kan 3 tahun. Jadi kami kan bikin kelempang. Eksperimen tadi ya? Ya. Itu kami bikin kelempang kan berarti sebelum 2008 tadi kan. 2008 ke bawah, tahun 2000-an lah kami ya. Nah, tahun 2000-an lah. Nah, jadi kami bikin seperti adonan bikin kelempang kerupuk. Biasanya yang biasa. Okay. Nah, jadi ya alhamdulillah dikasih oleh Allah kan rupanya trik-triknya itu itu bisa. Artinya kalau ada di antara teman-teman, saudara-saudara yang ingin bikin yang dari tulang ikan, itu produk tulang ikan, itu harus dikasih induk. Nah, umaknya ya, adonan ya. Kalau tulang ikan itu kan sudah digiling kan jadi daging. Kalau mau langsung seperti kita bikin dari daging ikan, mau bikin kerupuk ini sudah tidak bakal mendong. Baik. Tadi kita juga lihat nih sobat RRI banyak sekali penghargaan yang ada di sini. Ini boleh cerita Pak penghargaannya apa aja nih Pak? Penghargaannya ya sebenarnya banyak ini ya. Tapi aku ini aja. Ya boleh Pak. Yang 3 aja, yang ngetop aja ya. Pertama aku bilang tadi ini yang penghargaan dari Jepang ini
sertifikat teknikal apa deh? Asisten. Nah, tidak tahu Mbak aku bacanya. Nomor 1. Ini dari Jepang. Oke, dari by Presiden Japan International ya Pak ya. Terus juga mungkin boleh duduk lagi Pak. Yang kedua itu dari Anugerah Iptek Lab Darkeretia ya, inovasi pembuatan kerupuk kemplang berbahan baku tulang ikan. Ini dari Presiden ya Pak ya. SBY. Dari Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono, terus juga dapat piagam penghargaan inovasi teknologi pembuatan mesin produksi kerupuk atau kemplang dalam rangka sistem inovasi daerah oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Alex Nurdin ini pada tahun 2012 di Palembang. Ini tentunya momen yang paling sampai sekarang nggak bisa dilupain. Apa Pak Topo? Iya sebenarnya tiga-tiga itu. Tiga-tiganya? Iya. Dari ketemu Presiden. Presiden. Kan banyak saya dapat penghargaan mungkin satu kamar barangkali kan. Tapi yang intinya itulah yang 3 tadi. Iya. Ini dari saya kan bikin apa? Bikin kerupuk, bikin kelempang itu supaya apa? Mungkin orang Palembang sudah tahu itu kan mau diuli dulu. Iya. Mau diempas-empasi dulu, sudah diuli kan? Mau dibuleti. Nah, kalau saya ada itu tadi yang 2012 tadi. Ya ada mesin ya Pak ya? Saya ada teknologinya. Saya bikin sudah bulet. Nah, inilah ibu ini yang bikin. Oke, jadi memang sudah ada beberapa penghargaan. Ini yang paling keren tuh dari Presiden Japan International, terus juga dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011 dan 2012 ini dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Alex Nurdin ya di Kota Palembang. Baik Sobat RRI, tadi kita sudah tahu beberapa penghargaan yang sudah didapatkan oleh Bapak Buryan Topo, dan nantikan lagi kita bakal ngobrol lebih jelas bersama Mbak Nisa juga. Tetaplah bersama kami di podcast RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sobat RRI, kembali lagi bersama kami di podcast RRI Palembang. Masih bersama Pak Buryan Topo dan tentunya masih bersama Mbak Nisa juga. Tadi sudah banyak cerita tentang pembikinan dari kerupuk atau juga kemplang dari berbahan dasar tulang iwak tenggiri, terus juga tadi banyak juga jenis-jenis ikannya ya Pak ya. Pak, selain ada kerupuk sama kemplang, ada apa lagi nih Pak? Nah, itu tadi yang sudah saya kasih tahu tadi ya. Ada kulit kan, ya. Kalau tulangnya tadi, kalau mau dibuat keripik itu tadi. Yang jadi adonan tadi ya Pak ya. Jadi kita ambil tulangnya, kan kita blender, itu sudah jadi apa? Jadi daging. Nah dari daging tinggal kita olah sama dengan yang bikin apa? Kelempang kerupuk biasa. Nah ini jadinya nanti kita cetak, kita bulat, mau besar, mau kecil, mau kancing, mau macam-macam lah. Nah ini itunya kerupuk. Nah sekarang ini benar-benar tulang ikan putak tadi. Nah ini mau nyicip? Boleh Pak. Nah, boleh. Ya. Ini langsung, jadi bukan apa ndak diolah, dikasih bumbu. Nah, berarti masih original ya Pak ya? Ya original. Nah ini goreng, nah tulang nggak? Ya? Tulang ya Pak ya? Ya betul. Nah, ini tulang ikan ya? Ya tulang Sobat ya, bukan tulang rusuk. Kita coba ya Pak, boleh ya? Mbak Nisa, coba dulu ya. Nah ini yang bikin ini, Mbak Nisa inilah. Nah, itu benar-benar tulangnya ini kan? Nah itu. Nah ini kalau pembikinan untuk yang seperti tulang ikan ini butuh berapa lama sih Pak prosesnya Pak? Apa tanya langsung orangnya? Oke, kita langsung aja ke bagian dapurnya ya. Ada Mbak Nisa. Mbak Nisa, sebelum kita nanya proses pembikinannya, sudah berapa lama nih kerja bersama Pak Topo? Ya Mbak, saya kerja di Pak Topo sudah lama. Sudah hampir 15 tahun ya. 12 tahun? 15 tahun. Oh 15 tahun, udah lama banget ya. Dulunya untuk
terinspirasi dari tulang ikan, sempet nggak sih kayak bilang, Pak, masa sih bikinnya dari tulang ikan? Biasa kan daging ikan gitu. Ada komplain-komplain juga nggak dulu? Iya, saya waktu itu sempat komplain. Agak aneh juga sih kalau buat dari ini kan belum ada ya. Daerah-daerah Jawa juga kan belum ada. Ini kayaknya pertama ya? Iya, pertama sekali. Saya juga waktu buatnya itu, Pak, kenapa sih harus tulang ikan? Gitu. Ya sudah kan ini limbah dari pasar kan dibawa. Ya sudah coba dulu kata Pak Topo kan. Kalau enak ya dijual, kalau nggak enak ya sudah. Iya. Awal-awalnya gimana sih? Awal-awalnya, iya. Rasanya gimana awalnya? Katanya sih sempet proses lagi sampai berulang kali gitu. Iya, Pak Topo tuh. Pas itu saya coba ya, satu kali itu saya coba, pas itu coba enak. Enak ya? Enak rasanya. Pas itu kata Pak Topo tuh ini katanya sudah kayak dijual aja gitu. Sudah coba-coba jual, tadinya kan cuma di warung ya. Dari mulut ke mulut juga mulut, gitu ya. Ya dari tetangga. Ini rasanya enak nih. Jadi Pak Topo sudah buat kemasan yang agak cantik sedikit. Iya, packagingnya cantik ya. Iya, akhirnya kan dijual di pasar. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Untuk proses pembuatannya sendiri, ini butuh berapa lama kalau dari tulang ikan? Dari tulang ikan, nggak lama sih Mbak ya. Cuman kalau satu hari kalau kita proses dari pagi ya, siang sudah bisa. Sudah selesai. Pagi dibikin? Iya. Oh, mungkin karena udah ada mesin sendiri itu ya Pak ya? Iya. Jadi nggak perlu sinar matahari, jadi karena ada proses alat sendiri, jadi cepet ya Pak ya. Baik. Mbak Nisa, kalau untuk pembikinan ini sendiri ada resep rahasianya nggak sih? Mungkin bisa dibagi sama sobat RRI? Kalau atau resep rahasia sama aja gitu? Kalau resep rahasia sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Sama aja kayak sama aja ya? lain, ya. Nah ini kan baru ada rasa original ya Pak ya. Kedepan pengen nggak sih Pak kayak bikin ada yang rasa balado, terus kayak rasa-rasa keju, jagung bakar. Kedepannya ada rencana bikin kayak gitu nggak? Sebenarnya sudah lama juga itu rencana mau rasa balado. Ada ini ya, variasi ya? Ada variasi itu. Sudah lama itu. Sudah lama ya Pak ya. Baik. Itu sudah saya bikinkan apa alatnya untuk aduk balado tadi ya. Itu sudah ada. Sudah ada ya. Jadi nggak dikocok-kocok lagi. Nah, langsung ada apa molonnya. Itu ya, itu Mbak. Kalau untuk pengiriman kerupuk ataupun kentang dari tulang ikan ini paling jauh kemana Pak Topo? Paling jauh ke Malaysia ada. Ke Malaysia, ya, oke. Ke Arab kan. Oh, ke Arab juga. Ya. Oke, ini beli ke sini langsung dibawa ke situ ya Pak ya? Iya. Oke. Yang paling banyak sebenarnya ada seller lagi. Ya. Oh, reseller juga ada. Oke, berarti ini udah bisa dikatakan udah mendunia gitu ya Pak ya. Kita kembali ke Mbak Nisa. Mbak Nisa, selama bekerja bersama Pak Topo kurang lebih 15 tahun pasti ada suka duka dong. Iya, kalau mungkin kita bisa ngomongin tentang dukanya dulu. Dukanya apa? Gak apa-apa ya Pak Topo ya? Iya. Dukanya apa nih Pak? Kalau dukanya ya ada ya Mbak, namanya orang kerja. Gak apa-apa, buka aja gak apa-apa. Kalau dukanya ya lagi kerja. Oh, lagi kerja mungkin capek ya, gitu capek, ya. ada. Terus kalau sukanya? Kalau sukanya sudah terima gaji. Kalau pada saat gajian ya? Pada saat gajian. Udah happy banget ya? Happy banget. Jadi rasa capek tuh Mbak, rasa terbayar gitu. Jadi kalau udah gajian, rasa capeknya udah terbayar. Sama kayak kerjanya udah digaji gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya sobat RRI yang pengen mampir, ini alamatnya di mana Pak Topo? Jalan SH Wardoyo, Gang Pulau, 7 Ulu Palembang, kira-kira 200 meter dari Tugu KB Kertopati. Siapa sih nggak tahu dengan Tugu KB ya Pak ya, ke kiri. Pokoknya di pinggir jalan ya Pak ya? Iya, pinggir jalan. Di pinggir jalan. Nah, kalau Pak Topo sendiri ada media sosialnya juga nggak sih Pak Topo? Untuk sementara, untuk sementara belum ada. Belum ada? Iya. Belum ada ya Pak, tapi ke depannya bakal ada. Iya, saya cukup ingin sekali kan dengan ya anak ini kan untuk ini tadi media sosial lagi kan. Biar membantu lebih marketingnya Pak ya. Sekalipun kami tidak pakai media sosial Shopee atau apa itu ya. Nah, tapi ya alhamdulillah lah. Itunya. Oke. Pak Topo, kalau ini untuk label halalnya, apakah sudah ada sertifikat halal atau seperti apa? Kan kita taunya masyarakat ini kan sekarang udah pinter ya Pak ya, udah teliti. Oh, ini ada sertifikat halal atau belum? Kalau untuk kerupuk dan kemplang dari tulang ikan sendiri seperti apa nih Pak? Alhamdulillah, mulai dari PIRT halal dan insya Allah barangkali kemarin ada BP POM ninjau ke tempat kami kerja kan,
ya masih masih diurus lah. Masih diproses ya Pak ya. Proses. Tapi jangan khawatir dari proses pembikinan dan lain-lainnya nih aman ya, halal ya, ya Pak ya. Oke. Nah, untuk sobat RRI yang tadi pengen coba bisa langsung datang ke sini, dan ini banyak sekali varian dari kerupuk, terus juga kemplang, dan ini ada juga kalau dilihat ada tekwan keringnya juga ya Pak ya? Ya, tekwan kering, tempe kering. Oh, ada juga. Ya. Frozen? Oh, nah itu. Enggak ada ya, tapi dari yang kering-kering ya Pak ya. Ya, Tapi ini kering-kering. berbahan dasar tetap dari tulang ikan Ya, atau betul. Tulang tekwan? ikan. Kalau tekwan sendiri Pak? Ya, kalau tekwan itu Daging ikan ya? Daging ikan. Oke, jadi pokoknya di sini semua ada dari kerupuk tulang ikan, terus juga ada kemplang tulang ikan, terus juga ada kulit tulang ikan langsung, terus pokoknya ada yang tekwan kering, terus juga di belakang kita juga ada kerupuk keringnya ya Pak ya. Boleh langsung coba langsung aja ke sini, dan tentunya harganya. Nah, ngomongin soal harga, boleh deh Pak spill dikit harga yang termurah sampai termahal berapa nih Pak? Kalau harga yang termurah yang seperti ini, Ya, kalau ini berapa nih? itu harganya kalau di sini itu harganya 15.000. 15.000, berarti kalau udah di reseller beda lagi ya? Oh, beda lagi. Itu dari kita. Oh, dari Bapak. Mau reseller mau apa, itulah harganya. 15.000. Terserahlah dia. Terus kalau yang tadi yang ini? Sama. 15.000 juga ya Pak ya? Jadi kalau untuk kerupuk ikan yang di belakang kita yang kering? Iya, sama itu. Nanti ini kan ada produk baru kami ya. Ya apa ya? Kelihatan kan? Nah, di kerupuk kalau yang kemplang tadi kan sudah ada ya, Mbak Dela ya. Iya. Nah ini, ada kerupuk. Ya ini dari tulang ikan semua ini. Oh, dari tulang ikan. Ya. Nah ini harganya 15.000 nih. Ya ini. Nanti ada lagi nih. Saya ngabis itu. Ada namanya kelempang bonjor. Itu berarti lebih besar lagi kan? Baik, boleh lihat Pak, ini berarti ini dari tulang ikan juga ya Pak ya? Ya. Wih, keren banget. Wah, ini enak sekali ini. Ini enak banget ya. Jangan lupa, jadi nggak perlu khawatir sudah ada label halal. Oke, kita kembali ke Mbak Nisa. Mbak Nisa, ini kalau untuk pembikinan ini sendiri beda nggak sih kalau sama proses dari daging ikan biasa sama tulang ikan? Agak beda sih Mbak ya. Beda. Iya. Agak beda. Bedanya di mana? Bedanya kalau ini pembikinannya agak sedikit sulit ya. Dibandingkan dengan yang daging ikan tadi. Mungkin karena dari tulang ya, karena proses untuk menghancurkan itu ya. Iya, kalau dari tulang kan awal-awalnya ini kan dari satu tulang ya. Terus direbus prosesnya kan, di presto dulu, dilunakkan dulu. Sudah itu baru giling. Sudah giling baru ada proses pembuatan. Oke, nanti kita bakal cerita lebih lanjut lagi ya di segmen berikutnya. Dan tetap bersama kami di podcast RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Anda masih bersama kami di podcast RRI Palembang. Sobat RRI, dan kita masih bersama Pak Buryan Topo dan Mbak Nisa, dan tentunya ini di segmen terakhir untuk podcast RRI Palembang. Pak Topo, sebelum kita kembali ke Pak Topo, kita ke Mbak Nisa. Mbak Nisa tadi sudah cerita lah ya, suka duka selama bekerja bersama Pak Topo. Dan sejauh ini Mbak Nisa kurang lebih 15 tahun, ini sudah bisa kayak sudah bikin anak sekolah atau membiayain yang lain, seperti apa nih Mbak Nisa pencapaiannya? Syukur alhamdulillah sih Mbak ya. Kalau anak sekolah saya sudah tamat SMA ya. Oh, udah SMA udah tamat. Iya. Saya bikinnya gini, inspirasi pada diri saya sendiri. Saya dulu kan nggak tamat, sampai SD juga nggak tamat saya. Jadi saya waktu itu ingin menyekolahkan anak saya sampai tamat SMA. Dan syukur alhamdulillah anak saya tamat.
Alhamdulillah ini sudah Ya. sampai tamat menyekolahkan anak Ya. ya. Jadi luar biasa sekali untuk Mbak Nisa yang sudah Ya. 15 tahun lebih lah ya Mbak ya, Ya. mengabdi bersama Pak Brian Topo. Mungkin harapannya ke depan bersama di tempat kerja ini apa nih Pak Nisa? Harapannya ya saya masih pengen kerja di Patopo Ya. ya, karena nggak ada lagi kan selain di sini. Saya juga kan bukan orang Palembang asli. Datangan ya Mbak ya? Ya, orang dari Jawa Barat ya, dari Indramayu, jauh kan? Oke, dari Ya, Jawa jauh. Barat ya. Orang Jawa Barat bisa bikin makanan khas Palembang Iya, ya? heeh. Karena untuk belajar jadi bikin pempek sama kerupuk ini kan nggak mudah Mbak bagi Iya. saya ya. Kan saya asli orang Jawa, nggak mudah untuk bikin. Tapi ada kemungkinan nggak sih nanti pulang ke Indramayu terus ngambil sama Pak Topo jualan di sana juga gitu? Iya, mudah-mudahan kalau ada biayanya, modalnya. Amin. Nanti kedepannya bisa ini ya. Makanya buka- berharap saya kedepannya masih pengen kerja sama Pak Topo, cari modal, mungkin esok-esoknya bisa buka sendiri gitu. Amin. Baik, itu tadi dari Mbak Nisa Iya. ya. Kalau Pak Topo sendiri, Pak Topo ini sudah berdiri kurang lebih 30 tahun lebih ya Pak ya. Dan tentunya pengennya ke depan ini mau bikin apa Pak Topo? Sebenarnya saya itu ke depannya itu cita-cita saya. Nah ini mungkin sudah dekat ya. Cita-cita saya mau buat pusat oleh-oleh beneran ya. Jadi maksudnya itu supaya lebih ramai lagi. Iya. Nah mudah-mudahan mungkin lah ya dalam sebulan 2 bulan ini mungkin sudah ramai nih. Maksud saya tuh saya apa? Untuk pusat oleh-oleh tadi kan. Nah, itu. Jadi pengen bikin di situ ada kerupuknya ada, Iya. pempeknya ada, pokoknya ada rencana bikin pindang juga nggak sih Pak? Karena kan ini melihat bahan dasarnya dari ikan tadi Pak. Iya. Sebenarnya kalau pindang tuh itu Mbak ya, saya ini kan sudah hampir 3 tahun juga. Saya ingin sudah eksperimen, itu belum berhasil. Itu saya mau bikin ya pempek tewan pindang tadi ya. Itu minimal 1 tahun 1 tahun. awetnya. Oh, oke. Jadi nanti saya bikin itu, tapi saya itu sudah baru 70-80% lah. Saya nanti yang pempek tewan tadi saya itu apa? Saya masukkan ke ini Mbak, ke apa kaleng sarden. Oke, yang sudah siap saji ya. Ya, nah saya ini bikin, saya nggak bisa di dipoto aja ya. Iya. Saya ingin bikin alatnya untuk nutup kaleng sarden Iya. tadi. Sudah berhasil ya, tak tahu masih bocor. Oh, masih Jadi, dalam tahap eksperimen. Saya tuh terinspirasi ke Jogja, dia kan bikin Gudeg ya. Gudeg. Nah, gudeg Krecek, sambal 2 tahun krecek kan? ya, betul. Dimasuk ke itu. Tinggal dipanasin udah Nah, jadi gitu ya. Jadi insya Allah nantinya kalau ada pempek kaleng nantinya barangkali saya lah pencetusnya. Wih, keren banget. Itu untuk proyek kedepannya Pak Ya. ya. Nah mungkin bisa juga memberikan pesan-pesan lah kepada Sobat RRI yang sedang menonton podcast RRI Palembang saat ini. Biar generasi muda ini juga bisa lah Pak belajar dengan Pak Topo. Silakan Pak Topo. Saya ini sudah bertahun-tahun Mbak Dela ya, kepengennya saya kan punya ilmunya, punya teknologinya. Nah, sedangkan produk ikan ini yang paling banyak mungkin di Indonesia barangkali itu di Palembang. Ya. Jadi malahan ikan-ikan yang datang ke Palembang ini seperti ikan gabus itu kan dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Medan. Kiriman ya? Iya, kalau untuk produk Palembang aja ikan gabus itu ya mungkin tidak tercover lah. Oke. Nah, maunya saya kepengen apa dengan pemerintah atau apa, kan banyak ibu-ibu yang nganggur, Iya. ya, yang tidak ada kerjaan. Nah, sedangkan bahan baku yang tulang ini itu kan dibuang, kulitnya dibuang. Nah, kenapa enggak kita itu nanti saya ajarin, ya, gratis. Nah, kalau pemerintah itu nanti aku ajarin, ya, mulai proses dari pertama sampai, maksud saya kita manfaatkan pokoknya limbah-limbah ikan tersebut. Oke. Pesannya untuk Sobat RRI apa nih Pak? Yang dia? pengen belajar. Ya, kalau ingin belajar, itulah tadi ke tempat saya kan, alamatnya tadi ada, itu alamatnya Jalan Esa Wardoyo, Gang Pulau 7 Ulu, nomor HP saya itu 0813
73 76 72 00. Ya. Saya ulangi lagi 0813 73 72 76 72 00. Dimanapun terutama generasi muda atau ibu-ibu yang tidak ada kerjaan, nah sudah, apalagi yang dekat pasar, ya Bu ya, sudah kita ngambil aja, tunggu kan di di toko di pasar itu, nanti kan dibuang itu kan, kita ambil, sudah kita proses, sudah jadi, ya, jadi artinya itu modalnya, udah modalnya pokoknya seginilah. Tapi untungnya banyak, ya Pak ya. Ya oleh karena kita tadi memang untung saya ya lumayan lah ya. Oleh karena tapi untung saya dulu mungkin Pak Dela ya kan 3 tahun saya berapa puluh juta habis. Nah, jadi Anda harus bayar ke saya tadi. Untungnya tadi. Ya namanya ilmu tuh nggak ada yang murah ya Pak Topo ya. Tapi dengan saya kalau mau belajar gratis loh. Gratis, pokoknya langsung aja datang ke CAAT ya Pak ya. Yang ada di kurang lebih dekat apa Pak namanya? Tugu KB. Oke. Mbak Nisa ada pesannya untuk Sobat RRI? Pesannya apa ya? Apa ya? Jangan lupa beli gitu ya. Jangan lupa mampir ke CAAT gitu. Ya, jangan lupa beli dan mampir ke CAAT. Iya, baik. Sobat RRI, itulah tadi podcast kita untuk edisi hari ini, dan saya Delwawi mengucapkan terima kasih bersama kerabat kerja podcast RRI Palembang, dan insya Allah di waktu kesempatan kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.